Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum ini. Dan di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kita ada seorang nabi dan rasul yang caring, yang ambil berat dengan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy inilah yang mereka ingkari. Inilah yang mereka tolak, tuan-tuan. Mereka enggan untuk mengakuinya, mengakui Nabi Muhammad SAW. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, apa kata Allah? Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui itu, tahu tu, ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat Allah tu. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Maknanya pengingkaran selepas mereka dapat ilmu. Pengingkaran selepas dijelaskan kepadanya hujah-hujah. Ini adalah satu pengingkaran yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya sombong, ya kan? Menolak kebenaran setelah jelas dengan terang ada ditunjukkan kepada kita. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan Allah menjelaskan bahawa majoriti manusia seperti ini. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka kafir. Manusia seperti ini banyak. Tidak mengakui. Dia tahu tu nikmat tapi tidak mengakuinya. Ya, hati-hati. Dan kita orang beriman, ini perlu kita hindari. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dari segi tadabbur ayat yang ke-83 tersebut mengingatkan kita bahawa ada dua jenis ilmu, tuan-tuan. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang empowering, ya, ilmu yang menguatkan kita, ilmu yang mendorong kita, membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, membantu kita untuk berubah, transform diri kita. Adanya peningkatan kualiti kita, ilmu yang bermanfaat. Dan bagi seorang mukmin, tuan-puan, ilmu yang bermanfaat itu ciri khasnya adalah ilmu yang meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal soleh kita, productivity kita. Jadi ilmu ini yang kita minta. Dalam doa kita ada menyebutkan wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak khusyuk. Wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berpunca daripada apa, tuan-puan? Daripada ilmu ini. Ilmu yang tidak bermanfaat, maknanya ilmu yang tak merubah kita, ilmu yang tidak memperbaiki kita. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, di antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah apabila kita tak nampak nikmat Allah dan kita tak mengakuinya. Mungkin kita nampak, tuan-puan, kita tahu itu, tapi kita tak mengakuinya, mengingkarinya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita perlu ilmu yang akan membantu kita lebih baik dalam hidup kita. Makanya kita tak perlu, tuan-puan, ilmu yang banyak. Kita dalam doa kita minta ilmu yang bermanfaat ini. Ilmu yang bermanfaat ini sikit, tuan-puan, tetapi Masya Allah. Dan inilah yang ada pada orang-orang zaman dahulu, tuan-puan. Nenek-nenek kita, mak-mak kita, kan. Kalau kita lihat, tuan-puan, mereka tak belajar tinggi-tinggi pun. Mereka tak sampai universiti pun. Mereka kadang-kadang hanya pandai tulis baca. Sekolah rendah pun tak habis kadang-kadang. Bahkan ada di antara nenek-nenek kita mungkin tak sampai sekolah langsung. Tapi dia belajar daripada ibu bapanya kehidupan. Ilmu yang sikit. Tetapi ilmu tersebut dimanfaatkannya dengan baik-baik. Maka apabila dia belajar tentang solat, dia memang jaga solat dia. Apabila dia belajar tentang membaca Quran, memang dia baca Quran. Apabila dia belajar tentang zikir, zikir tak banyak. Mungkin dia hanya tahu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dia dapat, tuan-puan, dia pegang dan dia amalkan. Jadi ilmu yang diamalkan, ilmu inilah yang kita minta. Dan ketahuilah, tuan-puan, ada ilmu yang namanya, tuan-puan, ilmu laduni nama dia.
Ilmu laduni, ilmu yang Allah bagi selepas itu. Bagaimana nak mendapatkan ilmu laduni ini? Inilah beramal dengan ilmu yang kita ada dahulu. Beramal dengan sedikit, maka Allah akan tambahkan. Tadi yang kita usahakan ini, yang kita cuba cari, namanya ilmu kasbi nama dia. Jadi ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi adalah ilmu yang kita usahakan. Dengan cara apa? Membaca. Jadi ilmu laduni ini tuan-puan kena mulai dengan kita berusaha dahulu. Dengan membaca. Seperti firman Allah, Iqra'. Iqra'. Baca. Iqra' adalah kunci kepada ilmu. Belajar. Bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih alim. Kalau kamu tak tahu, itu adalah sumber ilmu. Bertanya, membaca, ini adalah ilmu kasbi. Kalau kita dapatkan pengetahuan daripada itu, maka dia adalah ilmu kasbi. Dan tuan-puan, apabila ilmu kasbi tersebut tuan-puan amalkan, inilah akan membuahkan nama dia ilmu laduni ataupun ilmu wahbi. Itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah sebab kerajinan kita, sebab kita beramal dengan ilmu kita. Dan ilmu laduni itu mahal, tuan-puan. Ilmu laduni ini yang namakan hikmah, wisdom yang kita bincang sebelum ini. Yang hasilnya adalah hasil yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada kita. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, jangan sampai kita dapat ilmu, mengetahui sesuatu, khususnya adalah tentang nikmat Allah. Kita tahu nikmat Allah, tetapi kata-kata kita tidak menunjukkan kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Perbuatan kita tidak menunjukkan kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Seolah-olah kita tidak mengakui nikmat tersebut, kita mengingkarinya. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara ini.